Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 8B akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis gatra, frasa, klausa, dan kalimat dalam kajian sintaksis. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Saya Eka Putri Heriani dengan NIM akhir 44. Ada juga Jessica Andini dengan NIM akhir 46 dan Said Afkar dengan NIM akhir 48. Di sini kami memilih 3 kalimat berita dari detik.com. Kalimat yang pertama yaitu Presiden Prabowo Subianto melantik 25 pejabat pemerintah di Istana Negara, Jakarta Pusat. Baik, yang selanjutnya kita akan masuk ke tahap analisis. Yang pertama adalah analisis gatra dalam kalimat. Gatra adalah kalimat yang berupa kata atau kelompok kata yang menduduki satu fungsi sintaksis berupa subjek, predikat, objek, pelengkap, dan juga keterangan. Nah, di sini Presiden Prabowo Subianto sebagai gatra subjek melantik sebagai gatra predikat 25 pejabat pemerintah sebagai gatra objek di Istana Negara Jakarta Pusat sebagai gatra keterangan tempat. Dengan pola gatra kalimat subjek, predikat, objek, keterangan tempat. Nah, sekarang masuk pada analisis kalimat. Presiden Prabowo Subianto melantik 25 pejabat pemerintah di Istana Negara Jakarta Pusat. Di sini ada 6 frasa. Yang pertama, Presiden Prabowo Subianto. Yang kedua, 25 pejabat pemerintah. Yang ketiga, pejabat pemerintah. Yang keempat, di Istana Negara Jakarta Pusat. Yang kelima, Istana Negara. Dan yang keenam, di sini kata melantik bukan merupakan frasa karena tidak terdiri dari dua kata. Selanjutnya kita akan masuk pada analisis jenis frasa. Jenis frasa dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan pola strukturnya, yang kedua berdasarkan kelas katanya, dan yang ketiga berdasarkan pusat pembentuknya. Selanjutnya, kita akan masuk pada tahap analisis jenis frasa berdasarkan pola strukturnya pada kalimat yang sebelumnya. Di sini, Presiden Prabowo Subianto itu memiliki pola struktur kata dan kata, yaitu pada kata Presiden dan Prabowo Subianto. Yang kedua, 25 pejabat pemerintah itu merupakan kata dan frasa, yaitu berupa frasa nomina pada pejabat pemerintah dan kata pada 25. Yang ketiga, pejabat pemerintah itu memiliki pola struktur kata dan kata. Yang keempat, di Istana Negara, Jakarta Pusat memiliki pola struktur frasa dan frasa. Di Istana Negara merupakan frasa preposisi dan Jakarta Pusat merupakan frasa nominal. Yang kelima, di Istana Negara itu merupakan kata dan kata. Dan yang terakhir, Jakarta Pusat memiliki pola struktur kata dan kata. Konek kiri. Masuk ke pembahasan yang selanjutnya adalah analisis jenis frasa berdasarkan unsur pusat pembentuknya. Dalam kalimat sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berdasarkan unsur pusat pembentuknya merupakan frasa endosentris apositif, di mana frasa endosentris apositif adalah frasa dengan unsur yang sama secara sistematis, bermakna sama dan bisa saling menggantikan. Di sini, Presiden bisa menggantikan Prabowo Subianto karena Prabowo Subianto adalah Presiden Indonesia pada saat ini. Dan yang kedua, 25 pejabat pemerintah merupakan frasa endosentris atributif. Frasa endosentris atributif adalah frasa dengan unsur yang tidak setara. Salah satu unsur menjadi inti frasa dan yang lainnya sebagai penjelas. Di sini yang menjadi inti frasa adalah pejabat pemerintah dan yang menjadi penjelas adalah 25. Yang ketiga, pejabat pemerintah. Pejabat pemerintah termasuk dalam frasa endosentris atributif, di mana yang menjadi inti frasa adalah pejabat
dan pemerintah sebagai penjelas. Yang keempat, di Istana Negara Jakarta Pusat sebagai frasa eksosentris preposisional, di mana frasa preposisional ini diawali dengan preposisi adalah dengan kata di Istana Negara yang menunjukkan tempat. Yang kelima, Istana Negara itu sebagai frasa endosentris atributif, dan yang keenam, Jakarta Pusat sebagai frasa endosentris atributif. Analisis jenis frasa yang ketiga yaitu jenis frasa berdasarkan kelas katanya. Pada kalimat sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berdasarkan kelas katanya menjadi frasa nomina karena Presiden Prabowo Subianto itu merupakan subjek. Dan yang kedua, 25 pejabat pemerintah merupakan frasa numeralia karena di sini menyebutkan angka atau jumlah pejabat pemerintah. Yang ketiga, pejabat pemerintah merupakan frasa nomina seperti penjelasan yang pertama tadi. Lalu yang keempat, di Istana Negara Jakarta Pusat yang merupakan frasa preposisional karena menunjukkan tempat. Yang kelima, Istana Negara itu merupakan frasa nomina, dan yang keenam, Jakarta Pusat juga merupakan frasa nomina. Pembahasan yang selanjutnya adalah analisis klausa pada kalimat yang sebelumnya. Kalimat yang sebelumnya hanya memiliki satu klausa utama karena memiliki satu subjek dan predikat. Sebagai subjek yaitu Presiden Prabowo Subianto dan predikat adalah kata melantik. Masuk ke pembahasan terakhir yaitu analisis kalimat pertama yang sebelumnya adalah kalimat Presiden Prabowo Subianto melantik 25 pejabat pemerintah di Istana Negara Jakarta Pusat. Itu merupakan kalimat tunggal dan kalimat aktif bertipe kalimat berita dengan intonasi yang datar. Dengan pola kalimat adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan tempat. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Jessica Andini. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kalimat berita yang kedua dari detik.com. Kalimatnya berisi, polisi menangkap kawanan maling sepeda motor yang beraksi di Tambora, Jakarta Barat. Yang pertama yaitu analisis Gatra. Polisi berperan sebagai subjek, menangkap sebagai predikat, kawanan maling sepeda motor sebagai objek, yang beraksi di Tambora, Jakarta Barat sebagai keterangan. Dan pola gatranya yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kemudian ada analisis frasa. Terdapat 6 frasa dalam kalimat tersebut. Yang pertama yaitu kawanan maling sepeda motor. Yang kedua kawanan maling. Yang ketiga sepeda motor. Yang keempat di Tambora, Jakarta Barat. Yang kelima di Tambora, dan yang keenam Jakarta Barat. Selanjutnya ada analisis jenis frasa berdasarkan pola strukturnya. Yang pertama, kawanan maling sepeda motor tersusun atas frasa dan frasa. Kemudian, kawanan maling tersusun atas kata dan kata. Sepeda motor tersusun atas kata dan kata. Di Tambora, Jakarta Barat tersusun atas frasa dan frasa. Di Tambora tersusun atas kata dan kata. Kemudian yang terakhir, Jakarta Barat tersusun atas kata dan kata. Selanjutnya ada analisis jenis frasa berdasarkan unsur pusat pembentuknya. Yang pertama, kawanan maling sepeda motor merupakan frasa endosentris atributif, yang dimana kawanan maling sebagai frasa utamanya. Kemudian, kawanan maling itu merupakan frasa endosentris atributif, yang dimana kawanan sebagai kata utamanya. Yang ketiga, sepeda motor itu merupakan frasa endosentris atributif, yang dimana sepeda itu merupakan kata utama. Yang keempat, di Tambora,
Jakarta Barat itu merupakan frasa eksosentris preposisional yang dimana terdapat kata di sebagai kata preposisi. Kemudian yang kelima, di Tambora itu merupakan frasa eksosentris preposisional yang dimana di itu merupakan kata preposisi. Kemudian yang keenam, ada frasa Jakarta Barat yang dimana merupakan frasa endosentris atributif yang dimana Jakarta itu merupakan kata utamanya. Selanjutnya ada analisis jenis frasa berdasarkan kelas katanya. Yang pertama, kawanan maling sepeda motor itu merupakan frasa nominal. Yang kedua, kawanan maling itu merupakan frasa nominal. Yang ketiga, sepeda motor itu merupakan frasa nominal. Yang keempat, di Tambora, Jakarta Barat itu merupakan frasa preposisional. Yang kelima, di Tambora itu merupakan frasa preposisional. Yang keenam, Jakarta Barat itu merupakan frasa nominal. Selanjutnya ada analisis klausa, yang dimana kalimat kedua ini hanya memiliki satu klausa, yaitu klausa utama. Dengan polisi sebagai subjek, menangkap sebagai predikat, kawanan maling sepeda motor sebagai objek, dan yang beraksi di Tambora, Jakarta Barat sebagai keterangan tempat. Dalam hal ini, objeknya tidak bisa dipisahkan menjadi satu klausa lagi, dikarenakan kata maling dalam kalimat ini merujuk pada kata benda nomina, bukan kata kerja. Selanjutnya yaitu analisis kalimat. Kalimat kedua yaitu polisi menangkap kawanan sepeda motor yang beraksi di Tambora, Jakarta Barat merupakan kalimat tunggal bertipe kalimat berita dengan intonasi datar. Pola kalimat adalah SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Menganalisis kalimat berita yang diambil dari detik.com, yaitu hujan deras menyebabkan tebing setinggi 10 meter longsor di kota Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya, yaitu analisis Gatra pada kalimat 3. Hujan deras yang merupakan subjek menyebabkan merupakan predikat. Tebing setinggi 10 meter longsor merupakan pelengkap. Di kota Bogor, Jawa Barat merupakan keterangan tempat. Pada pelengkap dapat diturunkan menjadi subjek dan predikat. Tebing setinggi 10 meter sebagai subjek, longsor sebagai predikat. Pola Gatra pada kalimat ini yaitu subjek, predikat, pelengkap, keterangan tempat. Pelengkap dapat diturunkan menjadi subjek dan predikat. Selanjutnya, analisis frasa pada kalimat 3. Frasa yang pertama adalah hujan deras. Kedua, tebing setinggi 10 meter. Ketiga, 10 meter. 4, di kota Bogor. 5, kota Bogor. Pada kalimat ini terdapat 5 frasa. Selanjutnya, analisis frasa berdasarkan pola struktur dan kelas katanya. Hujan deras terbentuk dari kata dan kata sebagai nomina. Yang kedua, tebing setinggi 10 meter terbentuk dari kata dan frasa yang termasuk dalam nomina. 10 meter terbentuk dari kata plus kata sebagai numeralia. Yang keempat, di kota Bogor terbentuk dari kata dan frasa yaitu preposisional. Yang kelima, kota Bogor terbentuk dari kata dan kata sebagai nomina. Selanjutnya, analisis frasa berdasarkan unsur pusat pembentuknya. Hujan deras merupakan frasa endosentris atributif yang kata utamanya adalah hujan. Tebing setinggi 10 meter juga merupakan endosentris atributif. Kata utamanya yaitu tebing. Lalu 10 meter juga merupakan endosentris atributif. Yang keempat, di kota Bogor termasuk dalam
eksosentris preposisional. Yang kelima, Kota Bogor merupakan endosentris atributif. Yang selanjutnya, analisis klausa pada kalimat 3. Pada kalimat ini terdapat dua klausa, yaitu klausa utama dan klausa turunan. Klausa utamanya, hujan deras menyebabkan tebing setinggi 10 meter longsor di Kota Bogor, Jawa Barat. Klausa turunan, tebing setinggi 10 meter longsor. Selanjutnya adalah analisis kalimat ketiga. Hujan deras menyebabkan tebing setinggi 10 meter longsor di Kota Bogor, Jawa Barat merupakan kalimat tunggal bertipe kalimat berita dengan intonasi datar. Pola kalimat ketiga adalah subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan tempat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.